Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Alamsyah, NIM 202022215041. Pada video kali ini kita akan mencoba fungsi dari pencarian data pada spreadsheet. Yang akan kita cari fungsinya adalah VLOOKUP, HLOOKUP, dan data validation. VLOOKUP itu digunakan untuk mencari suatu nilai tabel yang berdasarkan kuncinya secara judulnya secara vertikal. Jadi seperti tabel seperti ini. Nanti fungsinya akan kita cari dengan VLOOKUP. Sedangkan HLOOKUP adalah mencari data atau nilai suatu tabel berdasarkan judul yang horizontal seperti ini. Jadi tabel ini akan kita gunakan untuk mencari data horizontal. Sedangkan data validation digunakan untuk membatasi input data yang dimasukkan dalam sebuah cell atau range. Nah, nanti kita akan coba di latihan yang berikutnya. Yang pertama akan kita coba berdasarkan data yang telah tersedia. Yang akan kita coba fungsinya adalah tabel ini untuk mencari nama dan ruangan. Yang pertama kita mencari nama dulu. Di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Terus kita pilih kolom NIM-nya karena berdasarkan NIM. Kemudian kita pilih tabel rujukannya. Kemudian kita pilih nama itu berada di kolom keberapa. Jadi nama itu berada di kolom C. Berarti dia berada di kolom 2. Kemudian ada false and true. Kalau false itu dia harus betul-betul sama dengan nilai aslinya. Tapi kalau true, kita pilih true, dia akan mencari nilai yang mendekati dari nilai aslinya. Jadi karena betul-betul kita mau mencari nilai aslinya, maka kita pilih false. Di sini kita bisa merubah false dan true itu dengan 0 dan 1. Kita pilih 0 saja. Kemudian kita absolutkan dulu tabelnya. Ini kita pilih, kita copy saja ke bawah. Kemudian kita akan mencari nilai ruangan, nama ruangannya. Tapi pada tabel induknya ruangan belum ada isinya. Jadi kita mencari dulu ruangan pada tabel induknya. Di sini kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP karena tabel ruangan dan kelas itu secara horizontal. Kita masukkan HLOOKUP. Kemudian kita pilih kelasnya. Dan kita pilih tabelnya, tabel kelas dan ruangan. Kemudian kita pilih ruangan itu berada di baris keberapa. Jadi di sini ada kelas dan ruangan. Kelas baris yang pertama, ruangan baris yang kedua. Maka kita masukkan nilai 2. Kemudian 0. Nah, kita absolutkan dulu datanya. Ini kita tarik. Oke, jadi pada tabel induk ruangan sudah terisi. Kemudian kita akan mencari pada tabel ini nama ruangannya. Jadi di sini kita tetap menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian kita pilih NIM, masukkan tabel induknya, tabel rujukannya. Kemudian kita pilih ruangan itu berada di kolom keberapa. Jadi di sini ruangan berada di kolom F, berarti di 5. Kita masukkan angka 5 dan 0. Oke. Ini kita absolutkan lagi. Oke. Jadi tabel pada sheet ini telah selesai kita kerjakan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP.
Kemudian kita pindah ke sheet berikutnya, sheet ujian. Nah, di sini kita tetap akan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, dan kita akan juga menggunakan fungsi dari data validation. Di sini sudah ada nilai yang terisi yang akan menjadi rujukan kita, apakah fungsi yang kita gunakan sudah benar atau tidak. Yang pertama kita akan menggunakan data validation. Nah, saya hapus dulu, nah, tadi sudah sempat saya kerja. Jadi kita pilih data, terus validation, terus kita pilih validation lagi, kemudian kita pilih list, source, masukkan kolom yang akan kita jadikan data validation. Di sini yang akan kita masukkan adalah kolom name. Nah, kita enter, kemudian oke. Jadi di sini data validation akan memberikan batasan penginputan berdasarkan list yang telah kita masukkan. Berikutnya kita akan mencari nama berdasarkan name. Seperti di sini, ketika kita merubah name-nya, otomatis semua akan berubah ke bawah. Ini kita masukkan dulu VLOOKUP, kemudian yang akan menjadi rujukan adalah kolom data validation, kolom name. Kemudian kita pilih datanya, data ini semua, kemudian koma, kolom nama itu berada di kolom C, berarti kita pilih 2, kemudian 0, pilih oke. Jadi berubah sesuai dengan inputannya. Berikutnya kelas, tetap kita gunakan VLOOKUP, terus name-nya masukkan data, kemudian kelas berada di kolom D, berarti 3, kemudian 0. Nilai akhir sama, tetap VLOOKUP name, kemudian masukkan datanya, dia berada di kolom ke E, berarti kolom keempat, kemudian 0. Keterangan lulus dan tidak lulusnya kita kerjakan setelah kita kerjakan kelasnya dulu. Jadi VLOOKUP, masukkan name, kemudian data, kelas berada di kolom F, berarti 5, kemudian 0. Sekarang kita akan mencari keterangannya. Jadi keterangannya di sini nilainya beserta keterangannya lulus atau tidak. Kita di sini kita akan memakai fungsi if nilai lebih besar. Jadi di sini ada aturannya, if nilai lebih besar dari 89, maka dia akan mendapatkan nilai A. Jika nilai lebih besar daripada 79, maka dia akan mendapatkan nilai B, atau dia akan mendapatkan nilai E.
jadi nilai E. Sekarang ada tanda keterangannya, lulus atau tidak lulus. Kita tambahi keterangan belakang dan ketik tulis datar dan lagi if nilai lebih besar daripada 89, maka dia akan mendapatkan keterangan memuaskan. Atau jika nilai lebih besar dari 79, dia akan mendapatkan keterangan lulus atau tidak lulus. Tutup kurung. Nah, ini seperti ini. Ini ya. Jadi kartu ujian pertama kita telah selesai kita kerjakan. Berikutnya kita akan mengerjakan kartu ujian kedua. Pada kartu hasil ujian kedua ini yang akan menjadi data validation adalah namanya. Jadi kita pilih data, terus validation, pilih list, masukkan source-nya, pilih kolom nama. Oke. Ini sudah bisa. Jadi nama yang akan jadikan data validation-nya. Kemudian berikutnya kita pilih kelas. Jadi kelas itu VLOOKUP data validation-nya apa, kemudian masukkan tabel datanya. Jadi kita pilih nama, kemudian kita sorot dan kita pilih kelas berada di kolom keberapa. Jadi dia berada di kolom D, berarti kedua. Ini masukkan 0. Kemudian nilai akhir lagi kita cari, VLOOKUP pilih nama, masukkan data tabelnya, kemudian dia berada di kolom keberapa. Jadi dia berada di kolom ke E, berarti kolom ketiga. Memasukkan 0. Begitupun ruangan kita pilih VLOOKUP kita pilih nama, terus tabelnya, kemudian ruangan itu berada di kolom ke F, kolom keempat, kolom F keempat. Kita pilih 0. Kemudian kita pilih keterangannya, pakai fungsi if lagi. If nilai lebih besar daripada 89, maka dia akan mendapatkan nilai A. Atau if nilai lebih besar daripada 79, dia akan mendapatkan nilai B, atau dia akan mendapatkan nilai E. Kita coba, pasti dapat nilai B. Kemudian di sini ada keterangannya, lulus atau tidak lulus atau memuaskan. Kita tambahi
tambah formulanya pakai dan, garis datar, dan lagi if nilai lebih besar dari 89, maka dia akan mendapatkan predikat memuaskan. If nilai lebih besar daripada 79, dia akan mendapatkan keterangan lulus, atau kalau tidak dia akan mendapat keterangan tidak lulus. Nih, jadi sudah berhasil. Kita pilih rata kanan saja. Kalau yang di atas kartu ujiannya ini, ujian pertama data validationnya berdasarkan NIM, sedangkan yang di bawah ini data validationnya berdasarkan nama. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.